Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan aw sa'ala liyal wasilah haqqat alaihi syafaati yaumal qiyamah." Barang siapa bersolawat padaku dan memintakan al-wasilah untukku, maka ia berhak mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Ya, hadis riwayat Muslim. Memintakan wasilah, ya. Wasilah itu apa? Wasilah itu adalah satu kedudukan yang paling tinggi di surga. Itu namanya al-wasilah, yang hanya diperuntukkan untuk seorang hamba saja. Dan beliau mengharap itu adalah aku, kata Rasulullah SAW. Maka siapa yang memintakan wasilah untukku, dia berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti. Nah, ini menunjukkan kalau Nabi itu adalah hamba. Hamba itu adalah manusia, ya. Manusia, ya, tidak memiliki sifat ketuhanan. Maka Nabi minta apa? Siapa yang mendoakan, ya, memintakan wasilah untukku, dia berhak mendapatkan syafaatku. Itu setelah azan biasanya kan berdoa toh, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata. Ya. Jadi kita mintakan kepada Nabi, kepada Allah SWT, ati Muhammadanil wasilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini al-wasilah, kedudukan yang paling tinggi, ya, wal fadilah, dan juga keutamaan. Nah, ini keutamanya adalah siapa bersolawat kepadaku atau memintakan wasilah untukku, maka ia berhak mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Syafaat itu pembelaan, ya, pertolongan dari Nabi SAW. Cuma jangan salah, syafaat itu milik Allah semuanya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya, para malaikat, para rasul, para nabi, orang-orang yang mati syahid, para siddiqin, syuhada, orang-orang mukmin, oleh Allah diberi hak untuk memberikan syafaat. Tapi syafaat itu tidak berdiri sendiri. Syafaat itu diberikan kepada orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat. Jadi yang memberi syafaat dengan izin Allah, yang diberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya syafaat para malaikat, syafaat para rasul, para nabi tidak ada gunanya kalau diberikan kepada orang yang tidak bertauhid, tidak beriman. Syafaat malaikat tidak ada gunanya. Maksudnya tidak bisa, ya. Jadi syafaat Nabi SAW itu hanya berguna bagi orang-orang yang beriman. Semua orang yang beriman, ya. As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsi. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah benar-benar ikhlas dari dalam hati dan jiwanya, ya. Nanti yang dia sudah orang beriman nih, orang bertauhid, masuk surga, diberi syafaat oleh Rasulullah SAW, surganya naik ke surga yang lebih tinggi. Orang yang beriman, dia mungkin karena banyak dosa, kesalahan dan sebagainya, maksiat, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW memberikan syafaat, tidak jadi masuk neraka. Yang sudah masuk ke dalam neraka dengan syafaat Rasulullah SAW, ya, dikeluarkan dari neraka. Sekali lagi, syafaat milik Allah semuanya, dan syafaat itu akan diberikan dengan izin Allah juga. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya, ya. Satu-satunya apa? Ya, syafaat, ya, Rasulullah SAW yang berguna bagi yang tidak beriman, bagi pamannya Abu Thalib, yang Rasulullah SAW melihat beliau berada di tengah neraka, kemudian dimintakan syafaat oleh Rasulullah SAW, akhirnya berada di neraka yang paling pinggir, yang paling ringan. Apa itu? Yaitu seorang di bawah telapak kakinya itu diberi bara api, kemudian otaknya mendidih. Nah, itu neraka yang paling ringan, ya, paling ringan, ya. Jadi seseorang yang di bawah telapak kakinya itu diberikan bara yang mendidih tadi itu sehingga otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Padahal itu yang paling ringan, ya. Dia merasa yang paling berat. Ya.
Itulah makanya kita disuruh oleh Rasulullah SAW berlindung, selalu berlindung, yaitu dari azab jahannam. Ya, setelah fil alamina innaka hamidum majid, berlindung. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Oke, kita lanjutkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Man jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratan yaumal qiyamah insya'a afa anhum wa insya'a akhadahum." Apabila suatu kaum duduk di majelis lantas tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca sholawat kepada Nabi mereka, pasti majelis mereka itu menjadi kekurangan dan penyesalan mereka pada hari kiamat. Apabila Allah menghendaki, Dia mengampuni mereka, dan apabila Dia menghendaki, Dia akan menyiksa mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh beliau. Majelis, mungkin ibu-ibu duduk di majelis, mungkin PKK, bapak-bapak rapat RT, rapat RW, ada majelis, di situ tidak disebut nama Allah sama sekali, tidak bersolawat kepada Nabi SAW, maka majelis itu akan menjadi penyesalan baginya pada hari kiamat. Maka majelis itu dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Ya. Nanti ketika sudah selesai majelis, buyar kafaratul majelis, subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kadang-kadang keliru sama doa rukuk dan sujud, Pak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya. Nah, jadi seperti itu. Biasakan, bukan hanya di pengajian-pengajian, tapi rapat RT, rapat RW, di majelis apa lagi, mungkin ada tasyakuran dan sebagainya, dibaca sholawat.